Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melki Ardiansah. Di sini saya akan memberitahu tentang perhitungan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Nah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang regresi linier sederhana. Seperti ini, saya sudah menyiapkan soalnya ya. Nah, sebelum ke soalnya kita harus tahu dulu apa itu analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis data dalam statistika yang sering kali digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Lalu, apa itu regresi linier sederhana? Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila memiliki variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Lalu, apa sih itu tujuan dari regresi linier sederhana? Nah, analisis regresi sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, langsung aja kita ke soalnya. Soalnya seorang pelatih ingin meneliti atau melihat pengaruh usia X terhadap kecepatan Y. Nah, pertanyaannya adalah apakah usia mempengaruhi kecepatan? Jadi ini ya, usia itu X, sedangkan kecepatan itu Y. Jadi ini datanya. Nah, kita copy saja datanya. Langsung kita ke variabel view. Nah, di sini kita masukkan X dan Y. Oke. Untuk desimalnya kita bikin 0. Ini juga bikin 0 ya. Untuk labelnya kita bikin usia. Ini kita bikin kecepatan. Seperti ini. Langsung saja kita ke data view. Nah, di data view ini kita ini saja. Kita langsung saja masukkan datanya. Nah, ini data sudah kita masukkan. Langsung kita ke analis. Kemudian regression linear. Nah, seperti ini. Usia kita masukkan ke independen ya. Yang X nih. Sedangkan Y kita masukkan ke dependen. Kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, variabel antara ini merupakan variabel yang kita masukkan tadi. Usia ini X, sedangkan kecepatan ini Y. Yang dimana usia ini merupakan variabel bebas, sedangkan kecepatan itu merupakan variabel tidak bebas. Ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, kita akan ngambil yang ANOVA ya. Kita copy dulu, kemudian kita sini, kita akan copy dia di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita baca dulu hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh antara usia terhadap kecepatan. H1 memiliki pengaruh antara usia terhadap kecepatan. Nah, nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini nilai signifikansi kita adalah 0,00. Nah, maka nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, berarti ini H1 ya. Memiliki pengaruh antara usia terhadap kecepatan. Berarti usia itu menjadi pengaruh terhadap kecepatan lari. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengecek korelasinya. Langsung saja kita kembali. Nah, ini kita ke analis lagi. Kemudian regression. Linear dan sini statistik.
Nah, ini kita centang semuanya. Oke, baik, continue. Oke. Nah, ini merupakan korelasinya. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke regresi linear berganda. Ini saya sudah menyiapkan soalnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih itu regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, apa sih yang membedakan regresi berganda dan sederhana? Nah, membedakan analisis regresi sederhana dengan analisis linear berganda bukan hal yang sulit. Nah, analisis regresi sederhana hanya melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen, sedangkan regresi linear berganda itu menggunakan jumlah variabel bebas yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, lalu apa sih tujuan dari regresi linear berganda? Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respon Y apabila nilai variabel bebasnya atau vektornya X1, X2 sampai seterusnya. Selanjutnya ini kita ke soalnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya, data-datanya. Langsung saja kita eksekusi di SPSS-nya. Untuk kita ini dulu. Oke. Sini kita variabel view. X1. Ini X2. Upah minimum dan upah minimum PDRB konstanta. PDRB konstanta. Oke. Oh ya, untuk desimalnya kita bikin kosong ya. Ini bikin kosong. Nah, seperti ini. Langsung saja kita ke data view. Nah, di sini kita masukkan datanya. Nah, ini sudah masuk. Langsung kita ke analis. Kita ke regression, kemudian linear. Nah, inflasi kita taruh di independen, upah minimum juga di independen, sedangkan PDRB konstanta di dependen. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, maka tampilannya seperti ini. Untuk yang di atas kita tadi sudah ini ya, sudah menjelaskan sama seperti sebelumnya yang di regresi sederhana. Nah, ini model summary, ini prosesnya. Oke. Nah, kita langsung saja di penjelasan. Nah, di sini saya sudah ini mengkopinya di sini ya. Dimana nilai R² sebesar 0,961 ini R² atau 96,1%. Nilai ini berasal dari koefisien korelasi R yang dikuadratkan 0,980 dikuadratkan menjadi 0,961 ya. Besaran nilai R², angka koefisien determinasi mengandung arti bahwa variabel inflasi X1 dan upah minimum X2 secara serentak bersama-sama simultan berpengaruh terhadap variabel PDRB konstanta G sebesar 96,1% dan sisanya 3,9%. Ini dikurang ya, 100% dikurang 96,1%, jadi hasilnya ya. Oke, lanjut ke ANOVA. Ini ANOVA. Nah, jelasannya bila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 disesuaikan dengan tingkatan alfa masing-masing, maka hipotesisnya diterima.
Artinya inflasi X1 dan upah minimum X2 secara serentak atau bersama-sama simultan berpengaruh terhadap PDRB konstanta. Bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau disesuaikan dengan tingkatan alfa masing-masing, maka hipotesis ditolak. Akhirnya inflasi X1 dan upah minimum X2 secara serentak atau bersama-sama simultan atau tidak berpengaruh terhadap PDRB konstanta Y. Nah, di sini nilai signifikansi kita tadi 0,02 ya. Nah, maka lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis diterima dan variabel inflasi X1 dan upah minimum X2 secara serentak atau bersama-sama simultan atau berpengaruh terhadap PDRB konstanta Y. Nah, selanjutnya di koefisien. Ini koefisiennya. Nah, untuk hipotesisnya, H1 terdapat pengaruh inflasi X1 terhadap PDRB konstanta Y, H2 terdapat pengaruh upah minimum X2 terhadap PDRB konstanta Y. Nah, di sini nilai signifikansi variabel inflasi sebesar 0,276. Nah, 0,276 ya ini ya. Berarti artinya lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesis ditolak dan variabel inflasi X1 tidak berpengaruh terhadap PDRB konstanta Y secara parsial. Nah, selanjutnya nomor 2, nilai signifikansi variabel upah minimum sebesar 0,001, artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya hipotesis diterima dan variabel upah minimum X2 berpengaruh terhadap PDRB konstanta Y secara parsial. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.